Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas etika profesi teknologi informasi dan komunikasi yang berjudul cyber sabotase dan error erection. Nama kelompok 1. Didit Prasetya Yuda. 2. Intan Rahmawati. 3. Bobi Christian Sinamo. Pengertian cyber dan extortion. Pengertian cyber sabotase dan erection merupakan suatu kejahatan yang paling mengerikan dan mengganaskan. Kejahatan ini seperti pada umumnya dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan, ataupun penghancuran terhadap suatu data. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu kasus virus komputer yang bisa melumpuhkan untuk program tertentu sehingga data pada pemrograman komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan dan berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga kadang disebut dengan cyber teroris. Ya. Contoh kasus cybercrime tentang cyber sabotase dan erosion. Kasus RAT, operasi sandi atau remote access tool. Perusahaan keamanan komputer McAfee Inc. menerbitkan sebuah laporan 14 halaman merinci operasi hacker terbesar digali sampai saat ini dijuluki RAT, operasi sandi atau remote access tool Aberlovitz. Wakil Presiden McAfee peneliti ancaman ini. Rentetan serangan melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional termasuk 2 instansi pemerintah Kanada. McAfee mampu mengidentifikasi 70 kasus Fox, salah satu pencipta virus email Lovebug atau I Love You. Fox diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada Mei tahun 2000. Virus tersebut juga Pentagon, CIA, dan organisasi-organisasi besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan karena Filipina tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hacking komputer. Fox ini pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit Prasetya Yuda dari kelas 13 5B07. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul cyber sabotase dan extortion. Di sini saya akan menjelaskan cara yang dilakukan dalam penindakan sabotase, yaitu A. Mengingatkan beberapa jenis berita palsu, informasi negatif tetap berbahaya melalui website, jejaring sosial, atau blog. Yang B. Mengganggu atau menyesatkan publik dan pihak-pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti
menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. Aktivis menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jejaring komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, dan aktivitis. Sabotase telekomunikasi pada Mei 2016 terjadi sabotase 3 telekomunikasi dengan tinggi 300 meter di Swedia. Tiang tersebut adalah bagian penting dari infrastruktur Swedia. Akibat runtuhnya tiang, 85 rumah tangga tidak mengikuti siaran televisi. Yang akhir sabotase jaringan optik Telkomsel pada 19 sabotase Indonesia 2020 jaringan optik Telkomsel di Papua. Cara menanggulangi cyber sabotase dan extortion. Kasus Serat Operasi Sandi, Remote Access Tool, yaitu 1. Firewall yang kuat, 2. Pembaruan sistem, dan 3. keamanan jaringan. Yang keempat, penggunaan VPN atau Virtual Private Network. Yang kelima, pemantauan aktivitas jaringan. Yang keenam, pemulihan dan backup. Selanjutnya, cara menanggulangi cyber sabotase extortion kasus Fox. 1 tuh pembaruan keamanan di sini dijelaskan, pastikan semua sistem dan perangkat lunak di seluruh organisasi diperbarui secara berkala dengan pembaruan keamanan terbaru. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran pengguna. Di sini dijelaskan yaitu lakukan pelatihan dan edukasi terkait keamanan cyber kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap ancaman dan praktik keamanan yang baik. Yang ketiga yaitu pemindahan dan deteksi malware. Di sini jelaskan gunakan perangkat lunak antivirus atau anti-spyware yang menghandle dan mendeteksi dan menghapus malware. Yang keempat itu kebijakan keamanan. Di sini jelaskan terapan kebijakan keamanan yang jelas dan pasti semua anggota organisasi mematuhi. Yang kelima, penerapan firewall dan keamanan jaringan. Di sini jelaskan gunakan firewall dan perangkat keamanan jaringan untuk memantau dan mengelola lalu lintas jaringan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin saya dengan Bu Kristian Sinamo dengan NIM 13-2072. Saat ini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan dasar hukum tentang hukum cyber, sabotase, dan extortion. Adapun undang-undang yang akan dilimpahkan kepada pelanggar kasus cyber sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkannya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat mengakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan yang terakhir, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang terakhir dari kelompok kami terkait dengan kesimpulan dan saran, yang pertama, pada dasarnya cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri. Juga sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Seperti contoh cyber sabotase yang merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka kita perlu adanya
upaya untuk pencegahannya dengan cara penegakan hukum yang tepat, dan perlu suatu negara tersebut memiliki suatu perangkat untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Selain itu, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mesti kita hindari atau diberantas dengan tuntas supaya tidak terjadi berulang-ulang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.